masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia dataranya. Ku mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia dataranya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Tata kudusnya di sana. Impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya.
persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuannya sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Shalom, selamat berjumpa kembali saudara yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, bahkan sampai 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan juga berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Engkau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami siap menyambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan janganlah suam-suam kuku. Janganlah suam-suam kuku. Mengapa demikian? Karena itu juga yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Mari kita baca dulu Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikian kata firman Tuhan, ya. Inilah Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi janganlah menjadi yang suam-suam kuku. Nah, ini peringatan dari firman Tuhan. Nah, karena akibatnya apa? Ya, kita tahu tadi yang pasti dikatakan akan dimuntahkannya, berarti akan ditolak Tuhan, berarti juga akan dibuang oleh Tuhan dan tidak dihiraukan lagi. Apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku sebetulnya masih banyak pengertiannya yang kurang begitu tepat sehingga akhirnya bisa salah kaprah, ya. Penafsiran dari suam-suam kuku terkadang masih tercampur-campur dengan apa yang sebenarnya sudah dingin. Jadi sudah dingin dengan masih suam-suam kuku itu beda. Dingin atau menjadi suam-suam kuku itu juga berbeda. Bedakan antara air yang dingin, misalnya yang keluar dari kulkas, dengan air yang hangat, yang memang tidak mungkin bisa untuk merebus telur, memang tidak bisa. Karena cuma hangat bukan panas, tetapi beda, ya. Makanya Tuhan bilang tidak dingin tidak panas, tetapi suam-suam kuku. Nah, ini perlu kita bedakan. Nah, kemudian dengan kalau kita tidak menyadari itu, maka cukup banyak loh yang bisa terjebak
dalam kondisi suam-suam kuku seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dan walaupun di gereja dikhotbahkan tentang itu, ia tetap tenang-tenang saja. Walaupun ia mendengar pesan-pesan Tuhan tentang hal itu, walaupun ia membaca sendiri Alkitab tentang itu, ia juga tetap cukup tenang-tenang saja dan santai-santai saja, ya. Karena suam-suam kuku kurang begitu diartikan secara tepat. Nah, kalau kita bilang suam kuku, itu bukannya dulunya Kristen katanya sungguh-sungguh, tapi sekarang tidak mau ke gereja lagi. Bukannya itu ya. Katanya Tuhan kan ada di mana-mana, di rumah saja saya bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi nggak perlu ke gereja. Atau dulunya rajin berdoa karena masih baru-baru dalam kasih mula-mula, tapi sekarang sudah malas berdoa. Yang penting saya gak nyolong, gak bersinah dan lain sebagainya. Bukan cuma itu saja ya, bukan. Itu seperti undur dari Tuhan nih. Dulu rajin pelayanan di gereja, tapi sekarang sudah gak mau lagi. Lebih asik di rumahnya sendiri, lebih asik di tokonya sendiri, dengan alasan pelayanan melayani Tuhan bisa di mana saja kok. Gak mesti di gereja, saya jualan di toko ini kan melayani Tuhan juga, ya. Lupalah dia bahwa dia itu jualan di toko bukannya melayani Tuhan, tapi melayani pembeli, melayani pengunjung dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Jadi sebenarnya arahnya nanti ke melayani diri sendiri, ya. Ada lagi, dulunya antusias untuk mendengar khotbah di gereja, antusias untuk mendengar pengajaran di gereja, tapi karena gak kunjung ngerti-ngerti, sekarang dengan rekannya ya lewat YouTube sajalah katanya, sambil makan bakso, sambil kemudian lihat TV, sambil kemudian baca koran, kemudian lihat siaran K-pop dan lain sebagainya. Ya bukan cuma itu mah dingin namanya, sudah dingin ya. Kalau suam buku, yaitu tetap terus ke gereja, tiap minggu tidak pernah absen, tapi badannya saja ya, sukmanya terbang kemana-mana, terbang ke mall, terbang ke puncak, terbang ke Ancol dan lain sebagainya. Nah itu gejala suam buku. Tetap ada di gereja pada hari Minggu, tetapi sukmanya sudah ada di mana-mana ya. Tetap ada waktu khotbah disampaikan, tetap dia dengarkan di gereja. Ikut pemahaman Alkitab, tapi cuma orangnya saja ya. Ikut seminar-seminar, tapi sambil firman Tuhan disampaikan, jari-jarinya gatel sehingga main gadget terus ya, ini ya, tanpa henti dan ada habisnya. Perhatiannya ke situ, bukan kepada pengajarannya. Jadi orangnya ada, tapi ya pikirannya, perasaannya, jiwanya, rohnya pergi kemana-mana. Atau tetap saja dia baca Alkitab tiap hari, tetap karena diharuskan, tapi lalu dipilih-pilih yang asik-asik saja katanya ya. Ayat yang asik-asik saja, misalnya ayat tentang Daud mengalahkan Goliat ya. Tuhan beri makan 5.000 orang laki-laki, hanya itu diulang-ulang, itu aja. Yerusalem baru, tidak ada tangis dan duka cita, itu aja dibaca terus. Tapi yang pelajaran atau peringatan dari Tuhan dilewatinya karena tidak suka. Atau tiap hari membaca Alkitab, tapi tidak masuk dalam pikiran perasaan dalam hatinya ya. Apalagi untuk dilakukan, tidak pernah itu. Jadi cuma sambil lalu saja. Apa bedanya dengan baca koran, baca majalah dan sebagainya ya. Pokoknya saya melakukan diajarkan dari gereja, yang diperintahkan oleh pendeta saya baca Alkitab tiap hari, tapi harus baca lupa lagi ya, kayak baca koran pagi saja. Atau tetap ikut penginjilan, wah daerah ikut, tapi pilih-pilih dong, daerah yang mana, daerah yang memandangnya indah-indah, ada danaunya, karena saya nginjil terutama ya untuk healing katanya. Kan ini beda lagi, memang ikut pergi dia, sering lah, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mencari kepuasan, kesenangan dirinya sendiri ya. Ini mah namanya tamasya, ini bukannya penginjil. Atau ikut program pengajaran lainnya, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan atau mengumpulkan sertifikatnya, hanya itu saja. Nah inilah ciri-ciri dari suam-suam kuku. Tapi sebaliknya, hati-hatilah juga, karena yang nampaknya panas belum tentu juga panas seperti yang dimaksud oleh Tuhan. Dari luar kelihatannya panas dia, bukannya dingin, bukan suam kuku, tapi itu hanya penampakan dari luar. Itu hanya bisa ditampakkannya dia dari luar, tetapi Tuhan tahu melihat hatinya gimana, sebetulnya gimana. Ya, ada yang nampaknya panas, tapi api yang membakarnya itu bukan api Tuhan, tapi api asing ya. Itu perlu jaga juga, biar hanya api Tuhan, api Roh Kudus yang membakarnya, on fire, fire-nya God's fire gitu ya.
Karena ada api lain yang berbahaya loh, yaitu api asing. Api asing misalnya hawa nafsu, kedagingan, bahkan jangan-jangan api dari si jahat. Nah, ini juga berbahaya ya. Mari kita baca pertama Imamat 10 ayat 1 dan 2. Alkitab mengajarkan, menuliskan tentang api asing yang ternyata membawa dampak yang sangat buruk buat yang bersangkutan. Kita baca Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Bahkan ini orang-orang bukan orang biasa ini ya, yang kena api asing ini, atau digerakkan oleh api asing atau membawa api asing ini. Ya, kematian Nadab dan Abihu. Siapa Nadab Abihu? Anaknya Harun, para imam, bukan rakyat biasa. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Kelihatannya persembahkan kurban, kelihatannya melayani, kelihatannya melakukan tugas pelayanan yang jadi tanggung jawabnya. Tapi Alkitab berkata lagi, dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah, akibatnya ayat 2. Maka keluar api dari hadapan Tuhan, ini api Tuhan beneran, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Lihat, orang yang hangus tetapi pakaiannya tetap utuh. Nah, ini dampak negatifnya. Kedua, kita baca Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Surat Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu perlu ada, nampak dalam kehidupannya, ya, dihasilkan. Tetapi sebaliknya kedagingan dan hawa nafsu haruslah sudah disalibkan. Ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ya. Jadi kalau enggak, kita itu cuma nampaknya saja, ya, berapi-api, tapi sebetulnya kita tidak berapi, bahkan dingin di sini, ya. Jadi kalau enggak, nampaknya bisa meriah banget, kebablasan sampai kacau jadinya, ya. Bukan demikian. Padahal 2 Timotius 1 ayat 7, kalau digerakkan oleh Roh Kudus, oleh api Tuhan, maka haruslah juga mendatangkan ketertiban. Kita baca 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya, bukan kekacauan, ya. Jadi kita perlu tahu, biarlah semua kita mengarahkan apapun yang kita lakukan kepada Tuhan saja. Kita lihat Kolose 3 ayat 1-3, tidak memikirkan yang duniawi, tidak memikirkan hal-hal yang di bawah ini, tidak menginginkan hal yang di bawah, tapi hal yang di atas, yaitu di surga, yaitu hal yang rohani. Kita baca Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah, jadi yang cari, ya, perkara yang di atas. Di mana Pak di atas itu, Pak? Apa artinya Pak di atas? Nah, diterangkan di sini. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah Allah, berarti sorga, berarti perkara-perkara sorgawi itu yang dicari. Perkara sorgawi kita sebut juga perkara-perkara yang rohani, ya. Lalu ayat 2, pikirkan aja, dipikirkan di kepala kita, tujuan kita semuanya itu adalah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi itu keduniawian, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu ayat ketiga, ya. Jadi kita perlu tahu, ya. Jadi misalnya bila berada sedang dalam suasana penyembahan, lalu ada yang menari sampai gerakan erotis, nah itu bisa merangsang lawan jenis yang hadir. Hati-hati sekali. Kalau menurut saya mustahil Roh Kudus menggerakkan sampai menari yang erotis, membangkitkan hawa nafsu, tidak mungkin, ya. Ini kan seperti yang digambarkan dalam ritual gereja-gereja setan, ya. Kita tidak bisa dengan beralasan berekspresi lalu berlaku berlebihan. Ingatlah, dia adalah raja segala raja. Tetap saja apa yang dipersembahkan itu harus memuat rasa hormat dan ingin memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan audiens, bukan, ya. Contohnya hamba Tuhan cerita tentang suatu lagu, itu kan kita harus tahu, ya. Ada hamba Tuhan tentang lagu itu isinya cuma menyenangkan audiens saja,
bukan menyenangkan Tuhan. Jadi kesimpulannya, janganlah kita suam-suam kuku, tapi juga jangan dingin atau malah kepanasan, panas yang bukan Tuhan maksudkan. Kita perlu berhati-hati dan selalu mengevaluasi diri, berarti mawas diri, karena ini adalah ibadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua yang mengikutinya, biarlah kita mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa hormat, ya, tunduk dan memuliakannya. Dan juga jangan biarkan kedagingan hawa nafsu mencampurinya sehingga bisa memimpin Anda kepada kedagingan hawa nafsu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita sekarang akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari arah Roh Kudus, memimpin kami semua ke arah ketertiban dan bukan suam kuku, bukan juga panas oleh bukan api Tuhan, tapi itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Tempuh perjalanan hidup, telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup, bak musim datang silih berganti. Badai gelombang dunia, jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu, seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, Dia juga kebenaran
yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran.